Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita ketemu lagi pada pagi hari yang indah ini. Dan seperti biasa, kita akan kembali memulai ibadah Minggu Persekutuan Teruna daring. Apa kabar adik-adik semua? Berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat menyambut Natal, menyambut bayi Natal kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, saya mengajak adik-adik mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada jam pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari. Hingga pada saat ini Bapa, kami boleh dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami akan memulai kegiatan kami Bapak, ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Engkau mau pimpin Bapak ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Pimpin juga pelayan firman pada saat ini yang akan memberitakan firman Bapak. Biarlah firman yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Titus 2 ayat 11. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi dan layakkan hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Begitu juga adik-adik yang mendengarkannya, kiranya juga dapat melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Sinyom sebagai pusat kerajaan kedamaian. Firman dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menuju tinggi di atas bukit-bukit.
segala bangsa akan berdayung-dayung ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik gunung Tuhan, ke rumah Allah Yahweh, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempuh pandangan-pandangannya menjadi mata baja, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dan di dalam terang Tuhan. Salam adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini kita bersuka cita lagi. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan walaupun masih di rumah masing-masing. Adik-adik, tema kita saat ini yaitu berjalan dalam terang Tuhan. Dalam hidup kita ini, kita diperhadapkan dalam dua pilihan hidup, yaitu jalan hidup dalam terang dan jalan hidup dalam gelap. Bagaimana kita harus memilih? Sudah pasti kita memilih jalan hidup dalam terang. Apa jalan hidup dalam terang? Bahwa orang yang hidup dalam terang adalah orang yang kita lihat dari perbuatannya yang memancarkan kasih, saling mengasihi sesama, dan mengasihi Tuhan Allahnya. Orang-orang yang seperti ini menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut, kelihatan dari perbuatannya. Nah, sebaliknya, jalan dalam gelap, yaitu orang yang berjalan dalam kehidupan dosa, melakukan kejahatan, tidak pernah mendengarkan berita-berita yang baik, selalu memancarkan aura yang gelap, pemarah, tidak ada sukacita di dalam kehidupannya, sering melakukan hal-hal yang jahat, melakukan perbuatan-perbuatan yang orang-orang banyak tidak menyukainya. Pencemooh, suka menceritai teman-temannya, suka menceritai orang-orang, mencerminkan bahwa mereka bukan anak-anak Tuhan, tidak saling mengasihi, bahkan sering bertengkar. Nah, adik-adik, kakak berharap kita pasti memilih jalan hidup dalam terang. Nah, di sini di kitab Yesaya ini, kita belajar lagi dari seorang Nabi Yesaya. Bagaimana kehidupan pelayanan Nabi Yesaya di dalam kehidupannya hari lepas hari sebagai seorang nabi. Dia hidup dalam kerajaan Yehuda, yaitu nabi yang mempunyai hubungan yang erat dengan pembesar-pembesar istana. Nabi yang mempunyai pengaruh yang kuat. Yesaya merupakan nabi yang berani menegur teman-temannya yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Dia berani menegur. Dia hidup dalam terang. Dia memancarkan kasih kepada sesamanya, kepada teman-temannya di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya. Sehingga dalam 4 raja yang dia jalani
pada saat itu semuanya menyatakan bahwa Yesaya ini adalah nabi yang sangat luar biasa. Nabi yang sangat luar biasa. Dia sebagai saksi-saksi Kristus, dia menyatakan kebenaran akan karya keselamatan Tuhan. Adik-adik, beberapa minggu lagi kita akan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat umat kita, umat manusia. Yesus Kristus lahir di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memancarkan kasih Allah kepada kita. Bagaimana Tuhan telah mengasihi kita, sehingga kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Oleh sebab itu, kita juga harus mempunyai pola pikir, perbuatan harus berubah. Bagaimana dalam 1 tahun yang lalu, dari Januari sampai dengan Desember, dan kita akan mengakhiri tahun ini, tahun 2021 ini, kita harus bisa memilih jalan yang terang ya adik-adik. Ya mungkin adik-adik juga kerap sekali juga mungkin tahun-tahun yang lalu ya suka melawan orang tua, tidak mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, sekolah di rumah, ya mungkin banyak hal-hal lain yang adik-adik juga lakukan yang tidak berkenan dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Adik-adik bisa merenungkan apa yang akan adik-adik lakukan di tahun yang baru nanti. Kita tinggalkan dosa-dosa kita yang lama. Mari kita berjalan dalam terang Yesus. Jangan lagi melihat ke belakang akan kesalahan dan masa lalu yang kita buat. Mari kita berjalan, meninggalkan hal-hal yang buruk. Kita berjalan dalam terang Yesus. Kita memancarkan kasih sebagai anak-anak teruna. Ya, jangan sebagai anak-anak yang tidak berguna di dalam masyarakat dan tidak berguna di dalam keluarga, mempermalukan, tindakannya memalukan orang tua, memalukan keluarga, ugal-ugalan, ya, narkoba, merokok, pola-pola gaya hidup anak-anak yang arogan, yang tidak mencerminkan kasih di dalam kehidupannya. Bagaimana anak-anak yang hidup dalam terang? Dia rajin beribadah, dia rajin berdoa, dia meninggalkan hal-hal buruk, dia tidak mengikuti kumpulan-kumpulan orang-orang yang berandal, ya, khususnya adik-adik laki-laki, ya, jangan pernah mengikuti teman-temannya yang tidak baik. Kalian sudah tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik. Jadi harus bisa memilih. Selalu mendengarkan firman Tuhan setiap minggu. Setiap hari mungkin harus membaca firman Tuhan. Bagi yang tidak pernah, ayo rajinlah membaca firman Tuhan. 1 hari 24 jam. Ya. Selalu diingatkan oleh kakak-kakak layannya. Jadikanlah diri kita jadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik teruna di rumah, mari kita belajar dari kitab Yesaya, Nabi Yesaya ini. Bagaimana pelayanannya, kehidupannya tidak bercelah. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh agama yang ada di Alkitab. Dengan kita rajin membaca Alkitab, kita tahu bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang kuat, pasti bisa melawan tindakan-tindakan yang memalukan, yang melakukan kejahatan. Kita lawan. Kita berjalan dalam terang Yesus. Kita mengasihi sesama kita.
dalam perbuatan kita, kita menjadikan diri kita berharga di mata Tuhan. Amin adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman yang boleh kami dengar tadi. Biarlah apa yang kami dengar Bapak bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami dapat menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak. Bangsa Indonesia Bapak. Engkau mau pimpin segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Bapak dalam menanggulangi pandemi COVID ini. Biarlah seluruh bangsa Indonesia ini boleh mendapatkan vaksin untuk pencegahan COVID-19. Engkau menyertai Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dari pimpinan pusat sampai ke daerah. Biar mereka boleh bekerja dengan baik Bapak, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Pada kesempatan pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu di muka bumi, terkhususnya untuk GPIB Immanuel Bedan. Bapak, Engkau mau sertai Bapak segala program yang direncanakan Bapak, biarlah semuanya boleh berjalan dengan kehendak-Mu saja, khususnya untuk program di Pekat Persekutuan Teruna. Engkau menyertai Bapak pendeta kami, para majelis yang ada di komisi juga di Pelkat Bapak. Sertai dan bimbing mereka selalu Bapak dengan segala program yang ada. Engkau juga mau sertai proses pembangunan Gereja Maduma Bapak, dan biarlah itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Pada pagi ini juga kami ingin berdoa untuk adik-adik kami Bapak dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang pelajar dimanapun mereka berada Bapak. Mungkin sebagian ini mereka sudah melakukan ujian, namun sementara juga ada beberapa teman-teman kami yang melakukan ujian, yang sedang melakukan ujian. Engkau mau pimpin Bapak segala persiapan yang mereka lakukan, biarlah mereka boleh melaksanakan ujian dengan sebaik mungkin dan memperoleh hasil yang terbaik juga. Walaupun saat ini sebagian mungkin masih ada yang melakukan kegiatan belajar mengajar daring. Kami yakin dan percaya Engkau tetap menyertai adik-adik kami Bapak, memberikan mereka hasil yang terbaik. Engkau menyertai juga Bapak para orang tua kami yang bekerja baik di rumah maupun di luar rumah Bapak. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, biarlah mereka dapat bekerja dengan baik juga Bapak. Engkau menyertai adik-adik kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Engkau mau memberikan mereka obat yang terbaik Bapak, agar mereka dapat sembuh dan melakukan kegiatan mereka seperti biasa. Adik-adik kami yang malas, Engkau mau ketuk pintu hatinya untuk dapat kembali beribadah bersama dengan kami pada minggu-minggu yang akan datang. Bapak, banyak lagi yang ingin kami doakan kepadamu Bapak, tapi kami yakin dan percaya Engkau dari ketinggian-Mu mampu melihat sampai ke dasar lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih untuk seluruh penyertaan-Mu Bapak, demi nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami kepadamu atas kebaikan-Mu terhadap hidup kami ya Tuhan. Semoga persembahan syukur ini bisa berguna bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan saat ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari selepas hari. Dan berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi dalam menjalani hari-hari kami di minggu-minggu yang akan datang. Kiranya kasih sayang Tuhan menyertai kehidupan kami. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, selamat melakukan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.